producer tag ya. Ya, bicara soal malas tadi dong. Kok sih. Ya. Aku enakin langsung tak pantai api wae. Yo, Ya. Anda malas enggak? Enggak lah. Oh, enggak. Nah, Oh, gitu. Ya, berarti wis. kan masih bisa menyelesaikan masalah Menyelesaikan masalah. dengan cara yang tidak malas. Meskipun sebenarnya dia itu banyak masalah yang belum terselesaikan. Selesaikan. Kita semuanya kan gitu ta. Iya. Iki bener ta, apa suaranya mlebu lagi? Masuk. Masuk ya. Masuk. Aku sing ra mlebu gitu iki. Masuk. Masuk. Masuk ya. Masuk, Pak. Ya wis. Pantai api wae ya. Siap. Jadi ada masalah dengan suara. Iya masalah. Karena nggak pernah ke bilik suara. Sing sana yang malas. Oke ya. Laju atau lancar? Milih. Bali lah, balik. Cepet ya, cepet. Oke. Cepet. Laju atau lancar? Lancar. Lika atau liku? Liku. Pikir apa mikir? Pikir. Ujung atau pangkal? Ujung. Alas atau hutan? Hutan. Cerdas apa waras? Waras. Jalan apa lajur? Lajur. Lihat atau dengar? Dengar. Syarat atau aturan? Aturan. Tegur apa sapa? Sapa. Sapa. Angel. Ya memang seniman ki rada angel. Rada angel ki karena Senengannya mepet-mepet. enggak, maksudnya itu dia punya pemikiran tapi pemikirannya lain kan gitu. Jadi rodo. Ya sebenarnya yang menilai lain itu berarti ya tidak dalam satu frekuensi. Biasanya begitu. Oke, ya. Pancen seniman wis ngono kuwi ya kan ngono to? Ya. Ya. Lah ngono kuwi sing apa ngono. Nah, Saya iya, ngono kuwi. awali ki mau kan jenengan sering sama Pak apa? Romo toh ketemu Sering. ngobrol-ngobrol itu tadi toh. Ngobrol-ngobrol soal dunia. Dunia. Nah iya, dunia sing akeh masalah yang sulit dimengerti ya. Betul. Padahal tadi pilihannya tuh lebih ke hampir finish sebenarnya. Bukan prosesnya, hampir finish. Kalau ngobrol sama Romo itu berdebat apa saling mengisi ya? Kalau sama Romo itu sering pada saling mengisinya karena saya menghargai sebagai senior. Oh, mahasiswa koyong ini. Bukan mendengar berarti ya. Mahasiswa ini kok ngene ra kritis. Enggak, artinya lebih Saya alumni mahasiswa. Alumni, iya. saya masih mahasiswa. Iya. Kalau jenengan ngelihat pripun sebagai seorang seniman, juga sebagai dulu alumni mahasiswa juga yang kritis gitu, melihat perubahan-perubahan zaman mau piye jajan sebelum kita berdebat soal nihilisme dan lain sebagainya. Dulu dan sekarang lah istilahnya. Dulu dan sekarang itu seperti apa? Kayak apa? Siapa Mas? Belum. Saya kok dipandang sebagai seniman ini, padahal saya sendiri kan nggak merasa seniman kok sih. Iku mono sebutannya awake dhewe kanggo sampean soalnya ra ono neh. Nek ngene status sampean ra ono neh. Iya, Seniman. Mahasiswa jare wis ora. Ayo. Pemikir kok ya Iya, mbu. wis pokoknya kene sebut seniman ya. Iya ta. Ya ora ragam seniman senewen ngono ae lah. Iya. Nah itu karya bisa meragukan, ya kan? Iya. Lu yang meragukan itu siapa itu? Selama ini proses saya itu kan memang di teater dulu. Tuh, selama di teater sambil di sastranya. Ambil deh sastra ya. Karena jurusannya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ya juga ambil sastranya, juga di teaternya. Nah ini kan penyeimbang, bagi saya penyeimbang. Jadi ya kalau dianggap seniman ya juga saya juga. Ya memang seniman. Dalam artian ada PR besar buat saya untuk tetap berkarya. Gitu loh Pak. Oke, Mas. Ya emang hidup itu kan PR. Ya. Itu yang kasus 2016 PR-nya masih belum selesai. Apa? Ada juga yang masih lama banget itu PR Sisum ya itu. Sisum itu punya PR Sisum itu. Kurang ngerti ya. Sum kuning itu loh juga dua. Itu Sum itu kan masih punya PR sampai sekarang itu. Kasusnya hampir sama dengan itu.
Dulu itu kalau ketemu Romo itu kan seperti bapak anak. Ketika dulu itu Pak Romo itu kan sebagai pembina di teater. Oh, pembina? Pembina 2. Pembina 1, pembina 2-nya itu Pak. Pembina harian itu almarhum Pak Haryadi. Pak Haryadi. Ya. Terus untuk pembina kedua rektornya Romo. Pak Romo itu. Oke. Di teater apa itu? Teater Institut. Oh. Ya, Teater Institut. Nah. Sampean ngerasano zaman saiki piye? Kalau perbedaan jauh sih, Mas. Tapi justru teaternya itu sekarang ini sebenarnya. Iya. Dramanya itu kan sekarang ini gitu loh. Drama nih. Kalau dulu itu kan di teater itu kan sering banyak ada diskusi, proses, baik itu proses berkarya, proses penulisan, diskusi dan lain sebagainya. Sekarang enggak ada. Apa yang ada apa berarti sekarang? Sekarang yang ada itu cuma apa? Enggak ada. Enggak ada. Hampir di situ enggak ada. Berarti menuju kosong tadi. Nah, ini menuju nihilisme tadi. Enggak ada. Saya masuk di kampus, itu kan baru ini. Baru 3 bulan 4 bulanan lah. Saya merasa saya masuk ke rumah saya yang dulu. Tapi ketika saya masuk itu suwung. Keadaan rumah saya kok berubah. Suwung gitu ya. Enggak rame, enggak serame dulu. Enggak guyub. Mungkin ya. Seguyub. Iya. Enggak ada geliat gitu ya. Terus enggak ada geliat tentang pemikiran, ide, proses dan lain sebagainya. Enggak ada. Apa itu yang menjadikan seperti itu? Ya mungkin sudah sibuk dengan sendirinya. Sibuk di medsos itu paling. Bisa jadi. Nah, sedangkan medsos itu kan dunia maya itu kan kosong itu sendiri. Tapi ini medsos itu yuk ada ya tidak ada gitu kan? Ya. Nah, kosong berisi itu kosong. Bisa jadi. Saya tahu. Realita itu kan ya fakta itu tuh ya. Realita itu fakta kan. Dari fakta kan dia itu. Kalau faktanya itu memang ada, permasalahan itu ada, perubahan itu ada, permasalahan itu ada karena berbagai macam konflik antara yang dulu dan yang sekarang. Zamannya kan berbeda, ya. Gitu loh. Kalau kita menghadapinya itu balik ke nol, atau tadi kita ngobrol nihil tadi, menurut saya itu terlalu ekstrim itu. Jadi ekstrimnya karena tidak bisa diselesaikan. Iya, karena dia terlalu sulit. Pasif banget ya. Oh, pasif. Nihil itu terlalu pasif. Semuanya dikembalikan ke nol. Nah, itu kalau konsep Islam itu kan ya tidak begitu ya begitu tapi pasrah. Islam itu kan pasrah. Kapan ya ngomong soal Islam ini? Lah iya, konsep Islam itu berserah diri. Kan berserah diri. Berserah diri itu kan tidak mengembalikannya kepada bentuk yang pasif itu sendiri. Menurut saya nihil itu pasif. Jadi ya sudahlah, semuanya kayak begitu kan gitu toh, Mas ya. Itu pesimis kalau itu. Memang iya, dia memang radikal. Ya hari ini memang generasi pesimis. Generasi yang pesimis. Semua akan dipasarkan gitu. Dan di medsos juga banyak tuh karena Gen Z itu sekarang sangat sulit cari kerja daripada orang-orang dulu. Ya karena mentalitas. Nah, Gen Z enggak mau ke sawah, Gen Z enggak mau. Enggak soal ke sawahnya, Mas. Artinya kan enggak mau pekerjaan berat gitu loh. Enggak mau pekerjaan berat. Tapi kan mentalitas mereka berpikir, mentalitas mereka beradaptasi, mentalitas mereka apa itu? Ataukah barangkali adaptasinya terlalu kenceng? Ada tafsir yang terlalu kenceng. Ya, terhadap dunia ini. Ya. Jadinya dia terseok-seok juga begitunya. Makanya hari ini kan ada yang disebutkan Gen Z, terus ada lagi istilah-istilah yang dimana istilah itu justru malah mengkungkung anak-anak sekarang gitu loh. Ada apa itu mental health. Iya, ya kan? Ya. Mental illness. Iya. Kayak mental illness. Iya. Nah, itu kan justru kalau wacana-wacana itu kan justru dibuat alibi kalau anak-anak sekarang. Sekarang itu nggak bisa Pak seperti itu. Anak-anak sekarang itu mentalnya sudah mental.
Tapi nyatanya juga sedikit baper. Nah, itu loh. Sedikit-sedikit pakai hati. Nah, baper kok sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit Mas, banyak loh sama dengan nanti. Nah, itu yang kita temukan saat ini. Nah, loh, kalau baper itu tidak hanya anak-anak sekarang loh, anak-anak Gen Z. Enggak, dari dulu pun ya, banyak orang baper itu banyak. Orang-orang tua banyak banget. Ya mereka bukan baper lagi Mas, tapi caper. Nih, ada caper ada baper biar. Iya. Nah, Biar nggak ada caper ada baper. Kalau yang mak-mak itu gimana? Kuper. Kuper ya. Bisa mak-mak jadi ya lebih dari itu. Bisa jadi lah. Lebih dari itu. Menurut aku loh ya, mak-mak itu kan makhluk terkuat di dunia. Saya setuju sama netizen. Ya. Lah netizennya mak-mak kok ya mesti wae. Enggak begitulah, enggak begitu. Iya. Masalahnya yang jadi objek tontonan videonya itu adalah mak-maknya itu. Mulai dari bagaimana dia berlalu lintas, menggunakan gadget, saenake dhewe nang ruang publik. Katakanlah begitu kan. Nah, ini makanya itu kalau mak-mak itu kalau sudah dikasih teknologi ya toh, ibu rumah tangga ya toh, seneng omah wae, ten serius iku kuper tenan. Nek wis kaya ngono kuwi wis jelas. Angel. Kok saya enggak setuju dengan Cooper. Dia itu malah di dunia maya, di dunia medsos itu malah banyak temennya kok. Over Mas. Nanti. Over Cooper berarti. Tapi kan dia istilahnya di grup kan, enggak di medsos yang keluar secara publik besar gitu. Enggak juga, sekarang di situ juga banyak. Oh iya. Di YouTube juga banyak. Kasus yang Jember ya ngono. Banyak. Ning dhuwur mobil kaya ngono. Jadi apa-apa masalah di video, di live, TikTok, status. Nah, kalau pada waktu ngelihat perubahan-perubahan kayak gini, diskusi ini kayak apa sampean? Punya solusi apa gitu pandangannya? Setidaknya kan ada ikhtiar untuk membangun kembali. Setidaknya ada membangun, minimal ada. Kita kumpul itu bukan main HP sendiri-sendiri, tapi bagaimana kita berkumpul tentang bicara tentang ide. Ada yang harus kita bicarakan. Anak-anak saya yang ide dah. Ada yang harus kita. Ya bagaimana kita memantik itu. Kalau saya yakin pasti masih ada. Masih ada. Oke. Dari kalau di kampus saya kan ngajar di BBSI, di Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, mulai saat ini kan sudah digerakkan untuk teman-teman. Kalau dulu kan ada Kostra di Bahasa Indonesia itu. Apa itu? Komunitas sastra. Oh. Itu kan di bawah naungan labnya BBSI. Nah itu kan kalau dulu sama almarhum kan dipelopori dengan sama almarhum Kostra. Sehingga sampai nanti setiap pertemuan itu pasti ada yang didiskusikan. Atau barangkali itu kita ini kehilangan tokoh-tokoh yang sangat mentalnya sangat ini ya. Ya. Tidak bisa menggeret. Iya. Yang tidak bisa kita jadikan teladan gitu loh. Di samping teladan juga ada mentalitas untuk ngomong. Ya. Enggak, sebentar. Anak sekarang itu kan masuk jauh dengan orang tua, masuk jauh dengan figur lah istilahnya. Jauh banget. Bukan jaminan orang tua itu kan menjadi public figure yang seharusnya yang diinginkan anak kan belum tentu. Baik. Itu. Harus ada kehadiran orang lain untuk menjadi gurunya itu. Figur itu. Nah, sementara anak-anak sekarang, anak Gen Z belum menemukan sosok itu. Di luar rumah loh ya, di luar rumah. Kalau di rumah pasti. Iku ning Tuban barang ya kayak. Bisa jadi. Bisa jadi ataukah iya memang sudah terjadi? Sudah terjadi. Mahasiswa sekarang juga kayak gitu kan? Sudah terjadi. Mahasiswa. Ya. Jadi kalau hari ini bicara mahasiswa hari ini ya, kalau di ya sama. Semua sama. Itu maksudnya hari ini terjadi itu seperti apa Masnya? Ya itu tadi kesusahan figur, ide yang kurang jelas, nggak bisa dipahami. Ketika kumpul juga itu tidak ada ide yang harus kita bicarakan. Gitu. Kalau saya itu yang mahal. Itu ya susah. Yang kalau saya gini, yang jarang sekali ditemukan. Problemnya itu tidak hanya masalah mental itu ya, enggak, atau ide atau krisis ide atau apa. Mahasiswa sekarang itu sudah kebingungan. Masalah UKT lah, masalah inilah. Apakah begitu?
karena mahalnya biaya pendidikan. Iya. Nah, Iya. di teater tuh enggak butuh namanya anggaran, enggak butuh. Kita kan bisa kreatif. Nah kalau anak sekarang itu kan kadang-kadang kuliah sambil kerja itu loh Mas. Nah, enggak bisa fokus. Saya fokus. Kalau dulu kan ya ada beberapa mahasiswa sudah bekerja banyak dulu kalau zaman saya. Tapi kan dia menempatkan dirinya itu pas gitu loh. Dalam kan memikir manajemen pikirannya. Oh ya waktu saya kuliah harus fokus kuliah. Kalau fokus kerja ya fokus kerja. Berarti saya tidak harus memikirkan kuliah. Jadi ada manajemen pemikiran di sini. Iya, ada dipisah-pisah lah. Itu ruangnya anak sekarang kayak gitu. Nah, enggak ada. Sekarang enggak ada. Oh enggak kan? Enggak ada. Susah. Ya. Betul. Jadi untuk apa itu menempatkan dirinya serta pemikirannya kadang-kadang belum tepat. Atau kalau saya sih ya, kalau saya lihat sih, ya aku kiasnya yo nyalahke yo ora pengen nyalahke jane. Kalau di perguruan tinggi kan perguruan tinggi kan istilahnya ilmu keilmuannya kan ilmu ya tinggi lah istilahnya kan di sana kan bukan ilmu laduni loh Mas ya. Iya, maksudnya tuh di sana kita diskusi iya, teori iya, terus praktek iya, kita juga penelitian juga iya kan gitu. Nah sebelumnya ini kan ada pendidikan menengah, pendidikan atas dan pendidikan dasar kan gitu. Nah 3 pendidikan ini loh, saya ngerasa ini pendapat pribadi ya. Sehingga ketika mereka ini para generasi Z ini kalau sudah masuk ke universitas, waduh, gak karu-karuan. Nah, karena menurut saya sih kegagalan dari sananya gitu loh. Anda tadi kan menyebutkan di perguruan tinggi ada teorinya, ada apanya? Penelitiannya, diskusinya juga. Ataukah begini problemnya adalah ataukah barangkali teorinya yang sangat ketuaan. Jadi tidak match dengan dunia sekarang. Kalau gitu teori ketuaan enggak deh. Sebab kita biasanya kalau di perguruan teorinya yang terlalu tua. Oke, iya, tapi kan artinya tidak masuk ke boleh, tapi pemikiran sekarang. Kalau di pemikiran itu katakanlah di kita ya, kan ada kontemporer juga. Selain itu juga ada kuliah-kuliah umum di mana di situ juga ada teori-teori baru toh. Yang coba ada. Iya kan? Teori itu sama tuh pada dasarnya. Pada dasarnya iya. Untuk perkembangannya kan iya. Tergantung bagaimana pendidik itu menyampaikan teori itu. Meskipun itu teori lama pun. Konsep-konsep yang dulu masih banyak dipakai kalau relevan hari ini. Enggak, artinya kalau saya melihat anak-anak Gen Z sekarang jauh. Nah makanya jauh banget. Makanya dari relnya itu loh. Makanya pemahaman terhadap mereka mencoba untuk kerel pemahaman itu saja itu susah gitu loh. Makanya saya bukan menyalahkan sih. Hanya ini jangan-jangan mereka ini gagal di pendidikan menengah atas, menengah dan dasarnya gitu loh. Kalau saya, sampai tuh ini perguruan tinggi nah, iki ngomong saya tahu jawabnya. Jawabannya adalah bukan pada objeknya. Kalau anak-anak atau mahasiswa itu kan objeknya. Subjeknya coba diungkap. Rawani ya. Masalahnya begini. Aku rawani kan loh. Masalahnya begini. Ya. Saya tahu. Guru sekarang ini tidak disibukkan oleh aktivitas mengajar di kelas. Banyak guru yang diseret ke hukum. Banyak guru yang sibuk dengan ngurusin pajak. Banyak guru yang sibuk ngurusin administrasi. Ya kayak gitu-gitulah. Kepangkatan jabatan. Kontestasi berarti kontestasi. Sertifikasi dan lain sebagainya. Ya. Jadi nggak fokus. Jangan objeknya yang coba kita gali. Coba subjeknya. Ya. Terus kemudian begini. Ada namanya fakta ya. Fakta misalkan kalau dia belajar hukum. Teorinya jelas. Tapi ketika dia melihat fakta hukum yang sekarang dramanya kayak gitu, kayak drama Korea itu, kok begini ya hukum itu? Gagap dia. Kalau dulu nggak ada kayak gitu. Orde baru sikat-sikat. Ada. Sekarang terungkap semua kok di medsos. Benar. Kalau dulu itu kan, kalau di era saya, di era agama saya itu kan masih suka untuk membaca buku. Diskusi, baca buku. Itu saya rasakan. Untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri itu ada niatan dari individu-individu itu ada, dari objek pendidikan itu ada.
Tapi sekarang kan dia lebih mengandalkan teknologi hari ini. Ya. Oke. Kadang-kadang kebablasan untuk untuk memanfaatkannya. Sampai ada yang plagiasi, copy paste dan lain sebagainya. Sehingga semakin dimudahkan ya. Semakin dimudahkan justru semakin meninabubukan. Kalau dulu kan masih ada greget untuk belajar mengembangkan pemikirannya sendiri. Nah ini kan belum saya rasakan belum saya terlihat sekarang ini saya belum lihat. Ya. Jadi, mereka itu lebih suka dicekoi. Kalau umpamanya itu tadi ya, balik ke jenengan yang punya semangat ke seni gitu, minimal karya lah. Iya, kira-kira anak-anak saiki ki nek umpamane tadi keruwetan yang tadi itu bisa nggak diinjeksi lewat seni tadi. Romo itu kemarin waktu kita begandring itu, beliaunya itu untuk penyadaran itu ya melalui seni. Pripun? Sebenarnya itu dalam artian seni itu bisa sebagai pendidikan karakter juga bisa. Kalau yang kedua bisa menghaluskan budi pekerti juga bisa. Salah satunya itu. Jadi kalau lewat sastra kan lebih banyak membaca novel, kita tahu karakter tokoh yang mana. Kita belajar dari novel, dari peristiwa-peristiwa yang ada di karya sastra itu. Kalau menulis itu bisa sebagai Sebagai curhat. Tapi minimal harus punya pengalaman dulu. Menulis itu nggak semudah itu kan. Nah itu Mas. Nggak semudah Jadi itu. banyak. Tapi kan dalam lingkup ranah seni. Jadi, bagaimana kita mengekspresikan diri itu bisa. Caranya ngajak coba. Kira-kira lo. Soalnya kemarin tuh dalam begandring Romo itu bilangnya cuma itu. Yo isone ya lewat seni gitu. Nah, iki ngajake ya apa bocah-bocah. Iya, masalahnya kan begini toh. Kita katakanlah katanya negara hukumnya sudah ambruk. Kita ini berpaling pada politiknya juga kayak gitu. Ya. Hukum konstitusi dikadali semua kok, diakali semua. Kan nggak bisa kita mau ngapain? Ya lewat seni, lewat budaya. Lewat budaya. Tapi kan itu kan tidak menunjang gitu. Alah budaya apa sih? Alah seni apa sih? Orang kalau bicara atau mendengar terkait dengan kata seni atau budaya, siji yang terbersih di sini paling dalam jadul. Nah, bukan hanya jadul, yang lebih miris lagi. Nanti kamu mau kerja apa? Oke, yang itu ya. Oke. Sing jadul dulu lah, lah. Kira-kira nek wis koyo ngono iki terus piye jajan? Nah, itu kalau saya bacanya itu ya generasi yang tidak yang terputus dari akarnya. Dia tidak tahu. Artinya apa? Ya anak-anak sekarang, orang-orang sekarang yang hidup sekarang ini ya dari jadul. Tapi Kang Mas, sing ngerti sing soal seni ku kaya apa kuwi mung Gur Saidi to. Saidi. Lah iya. Ya dari dulu sedikit. Nah, makanya kita kan coba difokuskan kuwi nek kira-kira lo ya. Kita mencoba untuk membuat satu ingredient apa ya? Ngono ki. Ingredient. Iya, apa ngono ki. Apa ya? Ya istilahnya enake iki bocah-bocah dikei kaya apa lewat seni. Ngajake kaya piye? Seni sing piye? Ya beraktivitas. Tetap melibatkan mereka tidak hanya sebatas sebagai penonton aja. Menikmat aja, ya terlibat di dalamnya. Tapi paling tidak kan pasti ada lah. 1-2 orang itu pasti ada. Yang menyantol itu pasti ada. Nah sampai dhewe ndeleng Tuban iki sak piro bisa? Pesimis. Saya kok lebih Tuban itu sudah nggak Tuban dulu. Nah tapi apakah harus Tuban sekarang tuh harus Tuban yang dulu? Nah, karena Tuban sekarang itu Mas. Nah, seperti apa ya? Kalau saya sendiri mengatakan Tuban lebih ekstrim bukan soal apanya? Bukan mindednya ya? Bukan mindednya. Ya. Tapi pragmatisnya. Nah, itu setuju saya. Itu setuju. Susah ya. Susah. Seni di Tuban itu sudah berapa? Banyak sekali seni lokal, kearifan lokal di Tuban itu. Wah, gak ngitung Mas. Lah itu nanti tugas kita ini sebenarnya. Tugas kita ini. Banyak sekali. Musik uru-uru di Tuban ada Mas ya. Uru-uru. Apa itu? Uru-uru. Apa? Nek sampean biyen cilikane di apa ku digeno karo duru. Iya. Itu musik uru-uru. Nah, masih ada di Tuban.
Di mana itu? Kosong. Tapi itu pun juga kalau Dan tidak semua kampung saat ini menggunakan itu. Sudah tidak ada. Makanya saya bilang Tuban sekarang bukan Tuban saya yang dulu. Jauh ya? Jauh. Tapi bocah-bocah Tuban dhewe iki ya nek umpamane sekolah ya ning adoh-adoh ya kayak ngeri. Seniman pun di Tuban, hidupnya di Tuban. Padha wae. Padha wae iki piye Mas? Padha wae. Padha wae sing arepe mangan sing penting. Pragmatis lagi. Nah, itu padha wae. Meskipun tapi enggak semua lah, tapi iya, meskipun aku ngomong Mas. Saya bicara, selagi masih seniman masih hidup di Tuban, bersiap-siap untuk memakan hati nuranimu sendiri. Angel berarti. Loh, angel Pak. Ya angel Pak. Betul. Antarane perubahan zaman mau generasi Z lewat seni yang sekarang juga sudah pragmatis iki berarti intinya iki ora iso ono kesimpulannya untuk maju istilahnya. Ya kesimpulannya adalah degradasi simpulannya. Padahal D itu kan biasanya letaknya di depan. Ini kan enggak di belakang. Oh bisa. Contoh kecil kalau memang Tuban. D itu di depan biasanya. Iya. Kayak pencegahan. Kan D-nya di awal kan. Sekarang degradasi di belakang. Kayak sebuah penyesalan gitu loh. Kayak sebuah penyesalan. Bukan penyelesaian. Iya, penyesalan. Yang ada cuma penyesalan. Pemimpin piye? Menyesal. Saya nggak mau bicara pemimpin. Nggak mau. Karena pemimpinnya nggak nyastra dan nggak nyeni. Nggak mau saya. Lo kan nggak populer Pak. Maksudnya ada pemimpin yang sastra yang ini. Tapi setidaknya kan ya pemimpin itu maksud kan dalam artian tidak ada kepedulian ke sana gitu loh. Kalau memang kepedulian ke sana mereka kan tinggal ada stakeholder yang menangani tentang itu kan gitu. Kata Abirama itu sendiri seni loh. Loh seni ada yang memberi nama kok. Yang memberi nama kan dari seniman. Artinya memberikan nama itu tidak berarti itu berada di ruang siapa yang tidak bisa memberi nama? Iya. Siapa? Semua bisa memberi nama kok. Loh, itu lebih OTOT juga bisa. Ya istilahnya kan itu lebih bagus daripada Tuban Kota Toa kan. Iya kan? Iya kan? Kalau di ada kata itu loh. Istilahnya kan seni kan itu juga. Gitu. Itu kan berarti lebih dia ini sebenarnya mau lari dari kenyataan itu. Lari dari kenyataan. Itu kalau kita bicara soal pemimpin. Karena karakter kita ini ya seperti itu sebenarnya. Maksudnya orang Tuban karakternya ya itu mau dirubah kan? Dirubah ke sisi pragmatis tadi. Tuban itu enggak itu. Oke, pemimpin katakanlah susah. Lewat pendidikan tadi lembaga juga agak susah ini kan ya. Nek umpamanya lewat komunal mereka sendiri. Keluarga, ada salah satu teman saya, anaknya itu juara nasional. Terus juara nasional itu. Tapi untuk berangkat ke nasionalnya kan nggak ada. Iya. Nggak ada batu yang mau dipijak ini ya, nggak ada ya. Nggak ada pijakan ke sana. Itu pemimpin ya dari bukan pemimpin dari lembaga pendidikannya. Lembaga pendidikan. Oke. Dan lembaga pendidikan kan juga tergantung sama pemimpinnya tadi. Lah kan balik lagi lembaga pendidikan ini pragmatis. Oke. Lembaga pendidikan golek urip duit. Kalau sekarang kita coba katakanlah Romo tadi katakanlah bilangnya oke, lewat seni. Oke, kalau itu tadi beberapa jaring-jaring itu tadi. Pintu masuknya adalah seni. Seni apa yang mau dipertunjukkan? Kalau katakanlah, seni apa yang mau dimasukkan? Sedikit aja katakanlah terkait dengan literasi baca, terkait seni katakanlah, sastra lama atau tadi kayak tadi apa? Uluru ya kayak gitu. Itu katakanlah dikembangkan komunal mereka sendiri katakanlah di desa, di RT gitu bisa toh? Bisa Pak. Itu lebih bisa memungkinkan. Lebih bisa memungkinkan. Daripada nanti dimasukkan dalam ranah pemerintahan malah gak karu-karuan. Mending murah. Kan orang pemerintahan sendiri itu nggak akan tahu tentang apa itu seni. Contoh,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pernah nggak menampilkan kesenian lokal di Tuban? Kan nggak pernah, Pak. Pernah nggak? Kan nggak pernah. Nggak tahu kalau itu. Ya golek mangan. Golek mangan, golek susu. Golek susu. Loh, ya toh. Nggak pernah, Pak. Parah kan? Oke, berarti ya. Parah. Tuban itu tidak tersentuh secara kesenian dan kebudayaan. Tidak tersentuh sama sekali. Tuban itu ibarat saya kalau memandang Tuban itu kue yang berlapis keju. Di mana kue lapis dan berkeju ini sebagai perebutan. Kejunya di atas, semua berlapis keju. Dan nikmat sekali itu, Pak. Gitu loh. Semua mata tertuju pada keju. Di sana. Padahal kejunya tidak dibagi-bagi. Hanya punya Tuban elit. itu terlalu istimewa. Oh, bukan kayak Jogja istimewa gitu ya? Oh, Tuban terlalu istimewa. Iki judulnya apa iki? Bukan Jogja yang istimewa, tapi Tuban terlalu istimewa. Terlalu istimewa. Ketika ngobrol sama Romo, ada titip pesan nggak buat jenengan terkait dengan kata seni? Perjuangannya apa? Seperti apa? Ya. Kita harus memperjuangkan pemikiran. Harus ada pemikiran kita yang harus dituang. Baik itu dalam tulisan, karya dan lain sebagainya. Harus ada. Dan suatu saat nanti yakin tulisan-tulisanmu, pemikiran-pemikiranmu akan dibaca oleh generasi. Nah, iya, ini ya jelas seniman tuh ya. Ya iya. Nah, iya. Balik ini hasilnya. Nah itu. Nah, kalau saya menyoroti Tuban itu di cerpen saya ada. Apa itu? Sejarah Kota Tua. Judulnya. Sejarah Kota Tua. Menceritakan itu. Maksudnya apa itu? Kan judul, Mas. Ya, ceritanya apa? Saya lupa nggak bawa bukunya. Saya nulis kok lali. Nulis Ya, saya menceritakan tentang Tuban itu di era dulu. Ini kemasan fiksi. Oh, fiksi. Kan cerpen. Terus ada lagi yang berjudul itu Pemuda Pemanggul Kota. Itu. Pemuda yang milenial itu. Ya, pemuda pemanggul kota. Yang tidak secara langsung pemuda itu menyeret-nyeret bangganya sendiri. Ning Yunani malah ono lho kowe. Ya. Pengangkut dunia namanya Dewa Atlas. Ya Tuban ukur memangku dunia. Ning ngene Jogja kae ya mangku bumi. Mangku wono. Iya toh. Iya. So, Tuban apa pemuda memangku atau mengangkat? Pemuda pemanggul kota. Pemanggul. Bunda ya berarti. Itu bercerita terkait dengan Tuban. Fiksi juga. Fiksi. Tapi ada tokoh yang dikritik nggak? Ya, silakan dibaca dulu. Ya. Sekarang gini. Buku itu diperjualbelikan. Karya. Gak payu, Mas. Nah, yang mau saya tanyakan itu laku berapa keping? Enggak saya jual. Niat saya dijual. Tapi ketika teman saya mau kasih duit, saya berikan. Enggak saya. Dan saya sepeser pun enggak pernah. Aku pernah beli. Bukannya aku pernah beli buku ini sampean toh? Karya. Yang apa, Pak? Enggak tahu ya, dulu kalau nggak salah. Sopo guys yang tak beli ya? Oh, yang lain paling, yang mirip saya. ada tak beli kayak gitu. Nah, oh iya. Enggak pernah. Iya. Jadi saya nyetak 100 itu saya bagikan semuanya. Sepeser pun saya nggak pernah. Apa tuh nggak dapat uangnya. Nah, modal berapa itu? Meskipun niat saya mau menjual. Modal berapa itu? Karena berhubung di Tuban, niat saya urungkan. Ya wis PPN. Enggak, modalnya berapa itu? Modalnya kira-kira sekitar 2,5 sampai 3 jutaan. Masih terjangkau lah ya. Ya. Terjangkau. Tapi kalau pemikiran kan enggak bisa. Bayaran rong-wulan, Mas. Lu. Bayaran rong-wulan urung dibujuk. Iya. Ya, kesimpulannya itu begini. Berarti istilahnya Tuban ini terlalu istimewa
Tetapi kita mau kemana? Nah, itu Kan gitu. Lah untuk itu berilah kita closing statement. Tuh yang di kamera nih kan. Ini. Itu. Oke. Untuk kita semuanya terkait dengan motivasi dan keinginan panjenengan terhadap Tuban. Ya. Monggo. Kok kamera nih kayak. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kita hidup di Tuban tetap pegang teguh nilai-nilai kearifan yang ada di Kabupaten Tuban, karena kita sebagai generasi penerus kota Tuban. Itu. Nilai-nilai Jawa. Apakah harus Jawa? Tuban adalah bagian dari Banyak Pak. apa? Jawa Tapi adalah bagian Tuban dari bukan bagian dari. Tuban dilihat dari perspektif keagamaan, ada berapa agama? Betul. Berapa kebudayaan? Banyak. Jelas kan? Kalau sastra Jawa, Tuban ada. Ya. Tembang-tembangnya Pak Bonang banyak. Oke. Nah, sampean kayak Ya, closing nih. Itulah intinya degradasi. Lah sampean sih bukan. Iya, itu ya pemirsa ya, degradasi ya. Ya. Coba gitu Intinya aja. Tuban tuh ya degradasi, terlalu istimewa. Terlalu istimewa. Terlalu dinina-bebukan, minta disuapin. Ya. Terus seni mau? Seninya tugas kita kalau itu, tenang aja. Oke. Itu tugas kita. Kalau Romo bilang kita harus berjuang lewat seni untuk penyadaran. Oke. Di sini ada Kang Mas Komet juga bidang seni, sudah diobrolin nih tadi permasalahannya kita seperti apa. Kang Mas Pito bilang itu tugas kita bersama. Tetap di podcast Cedek Geni, Open Your Mind. Sampai jumpa.